ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Ucapan selamat ulang tahun diberikan terus-menerus kepadaku, entah itu lewat pesan pendek, messenger, dan situs pertemanan. Dan perayaan tak berhenti di situ saja. Kukumpulkan beberapa teman dekatku dan mentraktir mereka sebagai balasan ucapan selamat mereka kepadaku. Hari yang menyenangkan. Setelah menghabiskan waktu bersama teman-temanku, salah seorang sahabatku bernama Rio menelpon. Dia berkata kalau dia sedang liburan di Bandung sampai akhir minggu ini, dan berencana menginap di salah satu hotel di Bandung, dan menyuruhku mampir ke hotel tempat dia menginap. Ya, sudah cukup lama juga aku tidak bertemu sahabatku ini. Dan kalau dia mampir ke Bandung, walaupun sebentar, dia pasti selalu mengajakku mampir ke tempat yang menginap untuk sekedar ngobrol atau ditraktir dan sekedar nongkrong. Jam sudah menunjukkan 9:30 malam. Setelah aku sampai di parkiran hotel, aku beristirahat sedikit di mobil, menarik nafas. Lalu aku keluar dari mobil dan memasuki lobi. Langsung menuju lift yang terletak di pojok ruangan tersebut. Di dalam lift, aku menekan tombol lantai 4. Sesampainya di lantai 4, aku pun mencoba-coba mengingat nomor kamar yang diberikan oleh Rio lewat telepon tadi. Karena merasa tak pasti, akhirnya aku mencoba menelpon Rio. Halo, Yo. Nomor kamar lu berapa sih? Buruan lobet nih. Halo. Ya. Sebelum Rio menyelesaikan kata-katanya, HP-ku mati. Ya, mati nih. Aku melihat ke arah kanan dan kiri, berusaha menebak-nebak kamarnya Rio. Di mana ya? Sepi sekali. Gak ada penjagaannya gitu. Sampai tiba-tiba dari arah dalam lift keluar seorang wanita. Wanita itu berpakaian putih seperti daster panjang, berambut agak panjang, dan wanita itu sedang hamil. Setelah mendekat, aku dapat melihat wajah wanita itu. Sangat cantik. Mukanya sedikit kurus untuk ukuran orang yang sedang hamil. Dan aku perkirakan ia mungkin sedang hamil tua, karena ukuran perutnya sudah membesar. Setelah berpapasan denganku, wanita tersebut tersenyum kepadaku. Iya, aku membalas tersenyum.
Lalu wanita tersebut lanjut berjalan dengan sangat hati-hati. Lalu aku mencoba berkeliling karena aku pikir kalau Rio pasti akan buka pintu dan mencariku juga. Karena ia tahu kalau aku sudah sampai di hotel. Menit aku berjalan dan menelusuri lorong, tapi tak ada tanda-tanda Rio. Salah lantai gitu. Karena merasa salah, aku pun berinisiatif untuk kembali ke lobi dan bertanya kepada resepsionis hotel. Aku pun berjalan ke arah lift kembali dan menunggu lift tiba di lantai 4. Dan saat aku menunggu lift datang, tiba-tiba, astaga, sepertinya ada seseorang yang kini berdiri di belakangku. Aku melihatnya dan ternyata ini kan wanita hamil yang tadi. Kok sekarang udah ada di belakangku lagi? Dia hanya terdiam dan melihat lurus ke depan sambil mengelus-elus perutnya yang hamil. Lift pun tiba di lantai 4 dengan kondisi yang kosong. Aku pun masuk dan berdiri di depan tombol-tombol untuk menekan lantai yang akan dituju oleh lift ini. Dan wanita hamil itu masuk dan berdiri di pojok lift. Mau ke lobi juga, Mbak? Dia hanya mengangguk, seolah memijit dengan halus perutnya tersebut. Karena tak berani melihatnya langsung, aku hanya bisa sampai. Ini kenapa lagi liftnya? Lampu di dalam lift berkedip-kedip, hidup dan mati. Aku mulai panik. Aku mencoba berpegangan pada sesuatu. Dan syukurlah, kejadian tersebut hanya terjadi beberapa detik saja. Lampu pun menyala normal kembali. Tapi terdengar suara bayi menangis. Jelas terdengar dari arah pojok ruangan lift ini. Sontak bulu kuduku merinding dan tanganku gemetaran. Suara tangisan bayi tersebut sangat jelas sekali. Ini tidak mungkin. Aku hanya bisa menunduk. Aku tak berani untuk melihat ke arah pojok lift karena aku tahu tak mungkin seorang bayi bisa muncul begitu saja dengan tiba-tiba. Dan tak lama setelah itu terdengar, astaga, dengan rasa penasaran dan ketakutan, aku mencoba melihat ke arah pantulan pintu lift dan astaga, wanita tadi sekarang berdiri. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi terlihat wanita itu sedang menggoyangkan badannya sambil terus bersenandung untuk bayinya. Aku
Aku yang ketakutan berusaha untuk tidak melihat wanita tersebut. Jujur, seluruh bulu kuduku terasa berdiri. Kaki dan tanganku gemetar. Gemetar karena ketakutan. Dan sekarang, aku melihat tangan wanita itu menjulur dan akan memegang bahuku. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Semakin jelas dan semakin terasa di belakangku. Tangan wanita itu mendekat. Dan tiba-tiba saja, seisi lift ini pun berbau sangat tidak sedap. Seperti bau bangkai. Aku mulai pusing. Sampai lift pun terbuka. Tanpa melihat ke belakang lagi, aku pun langsung berlari keluar. Aku duduk sejenak di sofa yang ada di lobi, mengatur nafasku dan tiba-tiba saja seseorang datang. Ternyata itu Rio. Yuk, cabut langsung aja yuk. Gue gak enak badan nih asli, kataku kepada Rio. Tapi Rio malah mengajakku kembali ke kamarnya. Dan katanya ada oleh-oleh yang mau dia berikan. Ia berjalan dan aku mengikutinya masuk kembali ke lift. Sampailah kita di lantai 4. Kita langsung masuk ke kamarnya Rio yang berada di pojok lantai ini. Di dalam kamar, Rio permisi sebentar untuk masuk ke kamar mandi. Aku yang merasa sangat lelah langsung menuju tempat tidur untuk tidur-tiduran sebentar, sekedar menutup mata, menunggu Rio selesai di kamar mandi. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara bayi lagi. Suara tersebut terdengar sangat dekat denganku. Kontan aku terbangun dan astaga, di sampingku kini ada bayi yang menangis. Lalu aduh, dari arah belakangku seperti ada sesuatu yang menendang kepalaku. Saat kulihat ke belakangku dan di atasku aku melihat sosok wanita tadi yang kulihat di lift. Namun kini sosok wanita itu berada di atasku. Lehernya tergantung di sebuah tali yang terbuat dari kain dan wanita itu dalam posisi gantung diri di tengah-tengah ruangan. Matanya yang melotot melihat ke arahku dengan suara tangisan yang terdengar mengerikan. Juga posisi tangannya yang sepertinya berusaha menggapai sosok bayi yang ada di sampingku. Aku yang sangat ketakutan saat itu berusaha lari keluar kamar dan berteriak minta tolong. Tolong! 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 Sampai akhirnya
Seorang bapak-bapak berpakaian seperti karyawan hotel mendorongku hingga jatuh dan lalu menyemprotkan air beberapa kali dan mengusapkan ke wajahku sambil baca-baca doa. Aku yang kebingungan dibawa ke ruang security oleh bapak tersebut. Lalu ia bercerita bahwa yang kulihat barusan adalah sundel bolong penunggu salah satu kamar di hotel ini. Dulu sekali di salah satu kamar di sini ada seorang wanita hamil yang bunuh diri. Dan terkadang sering muncul mengganggu orang yang bekerja di hotel ini. Tapi baru kali ini saja ia mengganggu tamu yang bekerja di hotel ini. Lanjut, bapak itu bilang kalau sosok tersebut tak dapat diusir dari sini. Bahkan pada malam-malam tertentu, jika ada orang yang teliti melihat kamar pojok di lantai 4 hotel ini, dari jalan biasanya akan terlihat wanita sambil menggendong bayinya. Esok harinya, aku baru bisa bertemu dengan Rio lagi. Dan ia pun bercerita kalau ia segera pindah hotel setelah mengalami kejadian yang sama sepertiku. Di kamarnya di lantai 4. Rio bercerita di saat ia mandi malam itu, dari arah kaca kamar mandi ia dapat melihat seorang wanita hamil sedang berdiri di depan pintu kamar mandinya. Dan terdengar suara tangisan dari wanita tersebut.